Yakin Tapi ya? modalnya yakin, keyakinan. Yakin. Makanya. Yakin yang, sama nekat tuh. itu yang susah. Padahal jadi nggak relate loh. Kita tuh kayak aku kok bisa ya orang tuh meninggalkan pekerjaannya terus tiba-tiba memulai sesuatu yang gambling gitu. Selamat datang di Overthinkers edisi kesekian. Malam ini rencananya ada beberapa bintang tamu dan narasumber yang akan datang cuman berhalangan hadir. Hingga akhirnya tim Overthinkers, kenapa nggak kita untuk coba mengobrolkan hal-hal yang menjadi keresahan. Mungkin nanti dari obrolan-obrolan sederhana, teman-teman bisa lebih, bukan bisa lebih ya, memicu untuk berkontemplasi diri. Jangan-jangan memang permasalahan itu ada sama dengan apa yang kita rasakan dan banyak orang lain juga rasakan. Malam ini kita akan panggil salah satu tim kreatif di balik Overthinkers, Mas Algofiki. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Sehat semua, Mas. Sehat, alhamdulillah. Halo. Oke. Malam ini kita mau ngobrol apa, Mas? Iya. Sebenarnya bingung, kemarin udah nyiapin topik banyak. Cuman tamu kita untuk malam ini berhalangan hadir, jadi kita kayaknya giring dari beberapa teman-teman yang menanyakan sesuatu kegelisahan. Yang pertama, ini kayaknya ada banyak sih, cuman kayaknya saya pilih yang terbaik aja. Jadi bisnis ya, kita bahas bisnis kali ini. Mungkin Mas Zoom siap ya, apapun yang terjadi soal bisnis, kamu sebagai pihak ketiga untuk ngegongi lah ya. Dia sebenarnya juga pelaku bisnis, Pak. Oh iya, Sama tuh, Mas. Pas minggu-minggu waktu itu pernah lihat lagi liprak-lipruk bisnis lah. Iya kan? Sebagai pelakunya juga dong. Iya, kecil-kecilan, Mas. Iya. Oke, mungkin ini relate sama teman-teman sejawat ya, entah itu milenial ataupun generasi Z, atau mungkin sebelumnya, tentang realita bisnis soal kita mau sepakat bikin bisnis untuk cuan ataukah passion gitu. Jadi Bisnis tapi passion. Iya, sempat bisnis ada, tapi cuan, nah yang mana ini? Iya, sempat ada banyak fenomena. Memang kami melihat juga di kalangan anak muda sekarang, mereka mencoba membangun bisnis, tapi sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Tapi di tengah-tengah jalan tiba-tiba berhenti gitu kan. Apakah passion ini berubah gitu kan? Apakah semata-mata juga soal bisnisnya tidak tumbuh? Itu kan nggak tahu. Nah, kita mungkin mulai dari mana dulu ini, Pak? Bagusnya. Nah, mulai dari pertanyaan saya dulu nih ke Mas Fajar. Pertanyaan basicnya adalah, ngapain lu bisnis? Kenapa bisnis? Nyari duit. Terus? Mengisi hari kosong. Atau kalah berkompetisi sebagai karyawan? Tidak. Karena misi saya waktu itu adalah setelah jadi karyawan maka saya harus berbisnis. Setelah jadi karyawan. Terus passionnya bikin undangan? Invitation? Enggak juga. Saya desain grafis. Sukanya gitu. Berarti bisnisnya tetap mengakomodir apa yang dipassionkan? Mengakomodir. Termasuk desain-desain, advertising. Iya, pasti. Kayak Lanyap gini desain-desainnya ya. Iya. Kan keren banget nih. Dari Printify. Masuk ya, Mas. Nah, objektifnya bisnis itu cari duit. Secara umum ya. Atau aktualisasi diri di passion. Tidak juga. Kenapa waktu itu nggak bisnis silok aja sih? Sama-sama cari duit. Karena saya nggak suka. Nggak suka.
Karena nggak suka, maka tidak berbisnis itu. Padahal bisnis itu cari cuan. Karena tidak suka, akhirnya tidak menemukan potensi cuannya di mana, atau memang karena tidak suka walaupun tahu itu cuan. Sepertinya ada satu sudut pandang baru ya dari kacamata saya sendiri soal bagaimana seseorang itu menjiwai sebuah bisnis itu. Jadi kalau misal bisnis itu ini seperti kayak kita melahirkan seorang anak, ini bagaimana anak itu akan dididik mulai dari umur 0 sampai nggak tahu. Oh, melahirkan karakter anak. Iya betul. Bukan Itu kan melahirkan anak ya. istilahnya kan banyak sekali konsep-konsep yang ini anak saya kan nggak mungkin saya anaknya Jum saya didik untuk karena itu bukan passion saya. Bukan passion kamu mendidik anaknya juga. Ya maksudnya kan ya beda lah Pak. Anak kandung kan masa saya pakai anak Orang lain gitu kan. Itu mungkin kurang lebih sama. Passion itu kan bukan semata-mata karena ini anak saya didik anak saya. Passion itu kan lebih ke arah hal-hal yang bisa memotivasi orang, menggairahkan orang, dan levelnya itu jauh di atas hobi lah. Benar, ketika apa tadi passionnya adalah desain grafis, desain hal-hal terkait dengan desain, berarti kan Mas Fajar juga bisa menikmati lukisan, menikmati semua yang sifatnya art, walaupun itu di dalam lanyard, di dalam undangan, di dalam apapun dan sebagainya, apapun. Nah, di sisi lain, apakah berbisnis itu harus sesuai dengan passion, Mas Jum? Sebagai representasi. Oh ini dulu. Tanya Jum dulu nih soal passion ya. Tadi kita ngomong soal passion tapi batasan operasional passion aja dulu. Nah, oke. Tak batasin dulu ya. Passion itu suatu gairah, suatu keinginan atau hal yang memicu semangat, hal yang memotivasi terkait dengan suatu kesenangan nih. Dan entitasnya itu bukan hobi. Hobi itu adalah salah satu dari sempalan passion itu sendiri. Iya. Contoh misalnya main Mobile Legend, main Dota, main Pro Evolution, itu mungkin passionnya itu adalah dia suka teka-teki dan strategi yang itu terbangun dalam game. Mungkin ketika passion itu jatuh ke manajemen, dia menjadi problem solver yang oke gitu. Salah satunya itu. Bukan berarti membenarkan bahwa main game itu adalah semata-mata baik, tapi tidak semuanya akhirnya main game itu juga buruk gitu kan ya. Bahkan nggak seperti itu juga. Bahkan saya pernah dengar ada orang yang memulai harinya dengan main game, Mas. Katanya memicu kreativitasnya dia. Oh, bisa jadi. Karena itu menggairahkan ya, passion itu menggairahkan dan passion itu memicu banyak hal bagi seseorang yang memang punya passion itu. Iya, bikin mood booster lah itu. Terus aku tanya kamu, passionnya apa sih? Kalau saya sebenarnya juga bingung ya kalau masalah passion. Karena saya sekarang sebagai tim kreatif lah. Itu juga saya menikmati, gitu. Nggak ada. Oh, cari aman. Oh, iya. Enggak, memang menikmati. Saya juga mungkin menikmati bisnis. Jadi kayak banyak yang ingin saya coba lah. Tapi yang paling kamu nyaman mana? Sebenarnya malah yang mendalam banget malah pengen musik sebenarnya. Musik ya, bermain musik lah. Entah itu jadi passion atau hobi ya. Sekarang sih mungkin masih hobi ya. Bukannya kamu vokalis? Ya juga saya kadang-kadang ya, vokalis. Kadang-kadang vokalis ya, kadang-kadang gitaris. Seorang yang punya passion musik itu sebenarnya seberapa dalam sih ketika Mas Jum nyanyi atau mungkin tahu ada syair Let's take a moment and breathe, iya sih. Sebenarnya kalau musik tuh gimana ya Mas? Bikin kalau masalah gairah juga, iya bikin gairah, kayak mempengaruhi juga ke itu. Kemana? Ke mood Mood bekerja. Mood bekerja. Terus
kayak ngulik-ngulik kayak gitu juga asik. Kayak apa? Oh ini gimana sih cara aransemen gini-gini gitu. Asik juga sebenarnya, musik juga seru. Tapi kreatif juga seru gitu. Iya. Apakah dari setiap passion itu akan menghasilkan pundi-pundi uang? Ketika memang logikanya adalah bisnis itu diawali oleh passion. Kan para pemuda sekarang itu lebih memilih dia hobinya dulu, hobi yang berkaitan dengan dirinya sendiri, terus kemudian mencoba untuk menghasilkan dari hobi itu. Kan banyak pasti. Kalau menurut saya sih passion harusnya bisa menghidupi ya. Iya. Ya mungkin kalau nggak bisa menghidupi itu hobi kali ya. Maksudnya ya kita nggak berharap apa-apa dari yang kita lakukan, padahal kita senang gitu, hobi kayaknya. Itu yang menurut saya membatasi antara hobi dan passion. Kalau passion kita yakini ini bakal bisa menghidupi kita percaya, terus kita suka itu juga. Gitu. Oke, terus Mas Wisnu nih, pilih mana? Realita passion apa realita bisnis? Realita bisnis loh, jelas. Gimana? Jadi sebenarnya kadang-kadang bisnis itu bisa dibangun tanpa passion. Bisnis bisa dibangun, ya realitanya bisnis pun juga sepertinya juga hampir kebanyakan dibangun tanpa passion. Jadi bisnis itu sebenarnya tidak memerlukan passion, tapi lebih memerlukan sikap profesionalitas sih. Passion membuat itu lebih menjiwai. Contoh, nggak semuanya tukang cilok itu hobi masak. Tapi melihat cilok itu menguntungkan, maka dia lebih objektif untuk membuat cilok. Terus kemudian karena dia suka art, bukan berarti ciloknya gambar kembang-kembang dong ya. Oke, terus ketika di blend antara passion sama bisnis, itu kira-kira lebih akan menghasilkan revenue paling tinggi di mana? Di passion, jelas. Passion. Cuman akhirnya khawatirnya passion itu karena kaitannya dengan rasa ya, rasa gairah, rasa bersemangat dan sebagainya. Orang passion musik, suka musik jazz disetel saat kondangan. Bukan ini kan akhirnya marketnya nggak kena itu. Nah khawatirnya passion itu masuk terlalu dalam hingga akhirnya dari sisi bisnis dia nggak objektif. Khawatirnya seperti itu karena bisnis itu jelas benar Mas Fajar tadi bilang orientasinya adalah menghasilkan uang. Bagaimana ketika bisnis yang dia lakukan diaktualisasi diri, malah jadi fokus aktualisasi diri. Kok nggak kontra sih, kita nggak kontra sih? Kok kita nggak kontra nih? Ini disclaimer dulu ya. Kebanyakan nggak kontra sih sebenarnya. Ini saya waktu itu kan satu circle ya. Sering banget terjadi kontra antara feel sama realita gitu kan. Kalau beliau itu kan pendekatannya analisis. Kalau saya pendekatannya apa ya Pak? Banyak yang sifatnya karena basicnya seniman ya, art ya. Kalau saya basicnya berbeda, jadi agak kadang-kadang, apa sih maksudnya sih? Ngapa sih kayak gitu? Banyak hal yang akhirnya, wes sini apa sih? Ya apik baik gitu. Lah kepriwe sih ya gitu kan banyak nggak ketemu. Tapi kalau apik baik dibuktikan emang beneran apik kok, ya beneran main. Kan akhirnya begitu ya. Iya. Dan terlalu sering ngobrol kadang-kadang conclusion itu udah jadi satu. Makanya ada Mas Jum di sini sebagai beberapa generasi yang lebih muda menghadapi hal itu tuh gimana. Sekarang gini pertanyaannya jadi balik lagi. Kalau orang memulai bisnis itu berdasarkan passion, itu bagaimana? Ataukah emang bisnis itu harus dimulai dari passion? Ini siapa? Jum. Dulu. Apakah bisnis itu harus dimulai dari passion? Ataukah kita berbisnis harus menunggu passion? Ataukah bisnis dilakukan tanpa passion sama sekali? Kalau menurut saya, bisnis itu tetap melihat peluang kan ya. Mungkin passion bisa hadir sebagai barrier untuk memulai bisnis itu loh.
sebagai katalis lah ya. Iya, Memulainya jadi- lebih cepat, memulainya lebih penghayatannya lebih dalam. ketika kita passion, paling tidak kita tahu bisnis itu gitu, mendalami bisnis itu gitu. Jadi kemungkinan gagalnya kayaknya minim deh kalau ada andil passion di situ gitu. Minim karena tidak merasa gagal-gagal banget lah ya. Iya kan. Walaupun duitnya ambil 100 juta, apa gagal? Enggak lah, minim-minim aku seneng lah ya. Karyawannya keluar 100 gitu, ya minim-minim aku seneng lah masih lah ya. Itu kan pahit banget dari sisi bisnis. Soalnya gini Mas, kayak kalau membaca peluang kan banyak banget peluang. Otomatis kita tanpa sadar kan memfilter peluang itu kan. Kayak mana sih yang kita sendiri bisa jalani nih ke depannya gitu. Kita percaya, oh aku kayaknya bisa deh di sini deh. Aku ada itu, tetap menurut saya tetap ada andil itu sih. Nggak serta merta aku tiba-tiba buka laundryan yang nggak tahu Iya. sama sekali tentang pewangi segala macam. Kayaknya nggak seliar itu gitu. Tetap ada passion deh, paling enggak titik, walaupun nantinya ego kita tuh diserang dituntut segimana kuatnya gitu. Oke. Misal Mas Wisnu saya tanya ini bagaimana seorang Ternak ya. iya kan akan menjiwai sebuah bisnis yang disebut advertising. Apakah dari passion cara ngempani titik gitu kan ya ceritanya itu akan masuk ke dalam passion Anda itu? Itu kan cross banget ya Mas. Iya. Peternakan itu jurusannya. Tapi kalau passionnya sebenarnya nggak jauh-jauh dari game. Justru makin banyak masalah tuh makin menikmati. Problem solvernya gimana? Semakin banyak data, makin tahu cara analisisnya itu makin menikmati. Justru peternakan itu adalah salah satu objeknya. Objek yang akhirnya ya apapun bidangnya, ya mau pertanian, mau teknik mesin dan sebagainya. Akhirnya di situ banyak cikal bakal yang akhirnya berdampak ke bagaimana algoritma berpikir, bagaimana algoritma manajemen itu ditata. Contoh misalnya, ayam itu bertelur satu hari itu cuma sekali. Siklus dia bertelur tuh 22 sampai 26 jam. Dan dia bertelur ketika ada cahaya matahari. Jadi dalam seminggu mundur 2 jam, ketemu jam 5, ketemu jam 6, dia bertelurnya besok hari. Jadi dalam 7 hari dia bertelurnya dalam 7 hari dia bertelurnya 6 hari. Jadi dalam seminggu dia libur 1 hari bertelur. Nah, itu adalah gambaran biologis yang tidak bisa kita intervensi dengan manajemen. Ya. Ini kan relate di percetakan. Lah kayak sini apa jenenge? Gordon. Gordon suruh keprok lebih cepat. Ya kejepit tangannya kan. Nah, kita kan banyak memadukan dan itu banyak yang relate. Banyak banget yang relate dan bagaimana resikonya malah justru ayam itu salah satunya rentan terhadap virus, terhadap bakteri. Kita harus sering vaksin, kita harus sering treatment obat misalnya berapa hari sekali. Nah, ayam itu dianggap sebuah mesin, maka mesin di percetakan juga kita butuh maintenance juga, ganti oli, ini itu dan sebagainya. Relate banget sebenarnya. Tinggal bagaimana dilalah mungkin ya peternakan jane pasti suatu hari akan memulai ya. Tapi nge-feel mesin itu kan saya nggak dapat. Mungkin itu yang dapat. Mesin keprok-keprok gitu, aduh keprokannya mantap. Aduh nggak bisa itu. Tapi kalau panen ayam, mungkin suatu hari Mas Fajar juga harus merasakan itu ya. Oh iya. Pagi-pagi ayam makan, selesai makan berapa menit kemudian telurnya turun manenin. Wah, rasain deh. Asik. Oke, berarti kontras ya. Tadi udah kelihatan bagaimana kita membatasi sebuah pola passion itu terwujud ya. Artinya tidak semata-mata passion itu sesuai dengan ketiplek sama basicnya. Jadi apa yang bisa dituangkan dalam bagaimana manajemen berjalan itu mungkin akan sangat berdampak ya. Kayak tadi amati bagaimana telur, habis itu mengamati juga bagaimana
mesin bertindak. Itu mungkin kan secara umum sama. Nah, teman-teman semuanya paling di sini saya mengangkat satu kasus ya di banyak bisnis yang berkembang di kalangan anak muda itu, misal si A membuat, sekarang lagi apa sih, lagi tren yang namanya biliar misal. Nah, di biliar itu tanpa dia melihat bahwa ini adalah eskalasi bisnis untuk masa depan yang lebih baik untuk bisnisnya, dia akan lebih mengejar soal ego nih. Ini kita merujuk kepada bagaimana passion berubah menjadi sebuah ego. Nah, artinya kan apakah ego ini bisa dibendung? Ini bisnis passion saya, ini bisnis harus jadi. Kan dia akan benar-benar menggebu-gebu supaya bisnisnya berjalan, effortnya tinggi, terus kemudian dia tanpa sadar, oh iya, ternyata Bitcoin lebih menguntungkan daripada harus buka biliar dengan effort yang tinggi, misal begitu. Nah, dari sisi bagaimana logika, aku paham banget apa yang mungkin mereka rasakan. Cuman, ayo kita beredel bagaimana sebuah personality ini bisa menjadi sebuah ego yang sulit dibendung, bahkan dia hanya bisa dibuktikan dengan kebangkrutan. Mau gue tanya ya. Bisnis percetakan. Ya. Tak drive ke peternakan nih. Bisnis bakso menguntungkan, Pak. Iya. Mau diambil nggak? Tidak. Kenapa nggak? Kenapa enggak? Asem. Dong ya. Kenapa nggak? Mungkin kalau di waktu sekarang kan saya menjawab by situasional. Nggak mungkin hari ini saya mengambil bisnis bakso. Hari depan, tahun depan deh. Bisa jadi, tergantung, makanya situasi bagaimana finansial saya gitu kan. Kalau finansial saya lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Finansialnya bukan tidak baik-baik saja, tapi dua tingkat di atasnya deh. Ya. Bisa gitu lah. Nggak, sebenarnya masalah ini apa? Masalah finansial atau 1 tahun lagi akan ada kedekatan dengan bakso ini gitu. Oh gini. Karena kalaupun dia punya finansial, belum tentu bakso Iya, sih. makanya itu. Gitu. Makanya tadi mau dikondisikan. Ketika finansialnya udah oke nih ya. Iya. Karena beberapa brand terkait food kan nganu lah ya. Nah ini gimana nih? Nah realitanya kan pernah es kepal Milo nih dulu zaman dulu. Nah itu karena benar-benar finansial. Oke. Finansial. Iya. Jadi gini, ada kondisi pasar yang memang di beberapa tahun, misalnya kayak 2024 itu salah satunya kan kelas pengajaran. Ya. Nah, ini kan rada hobi ceramah tuh. Nah, itu kan juga masuk nih. Kita bisa bonus demografi karyawan bisa kita arahin tuh ke situ tuh. Misal salah satu contohnya. Cuman kok belum? Ya jelas sibuk banget ya. Intensitasnya kenceng banget ini. Nah, berarti sekarang gini. Menariknya itu tadi ketika passion itu tuh membutakan. Banyak banget yang akhirnya passion itu membutakan, bahwa misalnya buka bengkel Vespa di Candi. Vespanya Vespa modern lagi. Bikin bisnis fashion di Candi. Oh. Iya. Langsung didrag ke sini aja nggak masalah. Itu kan nanti kan gini. Oh, Vespa ya. Di Candi kita masang catwalk, orang berjalan dari kantor IMM ke Pasar Candi, kan lumayan tuh. Ada 100 meter kan? Ada ya? Siap. Ces gitu. Ya kalau dari sisi marketing objektivitasnya lah terukur lah ya. Siapa tahu itu memang Candi Fashion Week ya? Iya, Fashion Citayam apa? Fashion Week ya. Terus jalan orang pada gitu. Itu mungkin sih oke-oke aja ya. Cuman kan akhirnya karena mendalami fashion. Nah sekarang akhirnya kan relate ya. Waktu itu fashion yang diambil karena ada kaitannya dengan art juga. Ada gambarnya, ada bagaimana kesesuaian bajunya terhadap modelnya dan sebagainya. Content building. Itu kan content building dan relate banget lah. Nah, jadi nggak usah ngasih contoh jauh-jauh sih, bener juga sih. Akhirnya, ini nanti dulu gitu. Yakin besok oke nih. Ini dulu.
Ya kompleks lah ya waktu itu kan ya. Nah, jadi akhirnya itu dari sisi bisnis. Sekarang kalau kita drive dari sisi pelaku kerja, kadang-kadang kerjaan itu kan memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang jauh banget dari keinginan kita. Dan itu nggak 1-2 ya. Pasti banyak. Gen Z itu banyak banget melakukan hal ini dan mereka cenderung lebih berani untuk mengambil keputusan daripada generasi zamanku, apalagi belakangnya lagi. Orang betah orang apa lah, yang penting kan aku bisa ngurip nakoe, bisa nyekolah nakoe dan sebagainya itu. Walaupun nggak suka di situ. Dan kalau misalnya mau searching di internet, PNS yang keluar dari Gen Z banyak banget. Nah dengan Gen Z yang seperti itu dan yang nggak tahu lingkungannya gimana ya karena kita nggak ada di dalam situ ya. Akhirnya banyak dan beberapa di antaranya mungkin yang daftar kerja di IMM juga, wah ini nggak sesuai dengan passion saya gitu. Padahal kan di lamaran kerja kita juga nggak nyari yang passion dengan desainer kan nggak juga ya? Enggak dong. Nggak Terus juga dong. ini langsung rujukan nih, Mas Jum sebelumnya kan belum pernah menjadi Karyawan. Iya karyawan. Apa iya? Pernah. Cuman di Oh iya. bidang kreatif gitu loh. Oh sih yang kreatif. Iya. Iya baru ini. Tiba-tiba pada saat Anda pengangguran gitu ya. Iya betul. Lebih. Betul sekali. Tiba-tiba Jum desain. Apa yang Anda pikirkan soal itu? Bagaimana akhirnya mendrive soal passion ini menuju ke arah tim kreatif, desainer, editor dan sebagainya? Sebetulnya itu terbentur butuh pada awalnya, jujur saja ya. Maksudnya ketika kayak nganggur bayar ada titik itu kan. Iya. Nganggur baik ini apa nonton konser lah, event lah, berdikari lah. Padahal aku harus memulai hidup yang agak settle lah, maksudnya agak itu akhirnya desain jujur awalnya desain ya belas sama sekali, walaupun teman-teman saya banyak yang desain, cuman saya sendiri belum pernah kacung, belum ke dunia desain. Padahal udahlah. Pada saat itu belum memulai desain juga? Belum sama sekali. Sama sekali belum? Belum. Kenalan sama tools desain juga belum? Bahkan Corel saya ya? baru masuk di sini, Corel Draw itu baru megang, Mas. Iya. Jadi nyampe langsung. Banyak yang gitu. Oh, Corel Draw kayak gini ya, iya. Awalnya gitu, terus ya akhirnya I challenge myself ya. Terus udah cobalah. Ternyata seru gitu. Ternyata seru, oke, dan sekarang jadi tim kreatif. Iya. Terus pindah ke divisi konten juga kan. Wih, Pindah ke divisi konten. langsung ketemu sama core tertingginya. Dan itu baru juga pegang Adobe Premiere, Mas. Dan ternyata seru juga gitu. Dan kita menikmati ya? Menikmati. Enggak ke pressure ya? Enggak. Alhamdulillah. Enggak lah. Masuk ke pressure. Cari aman. Bahkan Nikmat sekali. Malam aja kita bikin podcast dia ngedit aman, Pak. Wih, Militan banget, bener. Pak. Masa ke pressure? Enggak dong ya. Pressure aja gimana? Ya gitulah. Iya, Pas saya juga sebenarnya tertarik sama Mas Fajar ya. Kan sempat jadi karyawan ya. Sempat. Kok berani-beraninya switch ke bisnis? Banyak cerita ya. Jadi ketika aku beranalogi soal satu genetika, nanti kita bahas soal genetika. Ada banyak, mungkin ini entah itu analisis pribadi atau memang banyak fakta di luar sana yang memang terjawab oleh situasi yang ya begitu. Jadi aku yakin seorang bisnismen itu kan pasti punya sains yang berbeda di pikirannya. Pasti dia akan tumbuh, bahkan dia mati tak mau, katakanlah begitu. Bisnis yang gagal bagi saya adalah ketika dia sudah menyatakan untuk tutup. Itu bagi saya reputasinya turun jatuh, Pak. Makanya biarpun ini ada satu bisnis yang merugi, suatu saat saya akan Kembalikan itu. Iya, saya akan buktikan bahwa itu akan berjaya. Itu loh ya. Bisnis yang merugi tadi. Bisnis yang merugi tadi. Walaupun nanti dari sisi analisis, dari mana sisinya? Itulah
Bagi saya adalah seni bisnis. Seni bisnis. Kita harus melewati titik-titik kerugian. Kita harus melewati titik-titik jurang yang memang kita tidak bisa, nggak tahu jalannya arahnya kemana. Nah tiba-tiba dengan mati tak mau ini, kalaupun nanti ada bisnis saya yang merugi, saya akan benar-benar mengupayakan, nggak apa-apa, ini vakum dulu, yang penting jalan. Tapi suatu saat, ya suatu saat saya akan buktikan bahwa ini akan berjaya. Itu karena kenapa? Karena bagi seorang pebisnis itu ketika ada satu bisnis yang tutup, itu reputasinya sangat turun. Walaupun sebenarnya secara publik akan menilai ya nggak apa-apa, itu objektif, kalau dari kacamata bisnis nggak masalah. Gitu. Reputasi menurun di depan teman-teman rekan bisnis atau di mana itu merasa itu, atau diri semuanya sendiri aja. Aku yang paling dalam di diri sendiri pasti. Karena ketika saya ada suatu prinsip tertentu terus saya ingkari, di sini aja ngasih lah, gitu loh. Aja ngasih. Nah makanya tadi saya korelasikan, misal saya punya temennya ini basicnya adalah mungkin dari pegawai gitu ya. Terus ketika ingin mencoba membuka bisnis, karena dia adalah sering bersosial dengan orang-orang bisnis, yang terjadi nanti kemungkinan besar di dalam prosesnya dia akan mengalami ya udah mati mau, karena memang dari sisi objektivitas ini bukan pilihan yang tepat, kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan pernah menerima soal kegagalan sebuah bisnis. Itu pasti saya akan teruskan, Pak. Walaupun sebenarnya dari value market itu udah nggak bisa menjawab. Tapi aku yakin itu akan berkembang. Yakin Di ya? modalnya yakin, keyakinan. Yakin. Makanya Yakin yang- sama nekat tuh. Itu yang susah. Padahal jadi nggak relate loh. Kita tuh kayak kok bisa ya orang tuh meninggalkan pekerjaannya terus tiba-tiba memulai sesuatu yang gambling gitu. Iya. Yang gambling yang kita pun belum tahu bakal jadi apa. Iya oke, memang nantinya akan diusahakan. Cuman pada saat itu kan pasti habis-habisan udah. Nah, Udah itu di Mas Jum menanyakan, padahal terahnya itu terah pengusaha. Nah itu, kok nggak sama? Kok nggak sama? oh iya. Padahal keluarga saya, iya nggak ada yang PNS apa nggak ada itu nggak ada. Jadi kita nanti akan coba bahas ke bagaimana entah ini genetika atau sosial pada saat kita masih kecil ya. Sosialisasi dini ya. Jadi pada saat orang tua membesarkan saya di tengah-tengah mereka melakukan usaha, itu kelihatan banget nih muka-muka orang tua pusing gitu kan. Mengambil sebuah keputusan kayaknya itu akan menurun ke anaknya. Nah mungkin Anda dilahirkan dari pengusaha, tapi Anda tidak pernah melihat pusingnya bapak mbahnya gitu loh. Mungkin begitu Mas Jum. Cuma gini Pak, statement Anda itu agak sedikit bahaya ya. Ya. Karena realitanya gini, modal itu aja nggak cukup. Siap. Nah, passion yang sekarang ada itu sebenarnya kan ditunjang passion satunya lagi. Iya. Ngobrol, Iya. diskusi, orang ketemu wong mumet. Betul. Nah, itu kan akhirnya begitu. Jadi justru di tim ini ketika tidak ada orang yang ngasih keyakinan secara logik, Iya. itu isinya impossible semua. Iya. Karena akhirnya gitu. Iya. Tapi si yang paling apa-apa yakin Iya. juga berpotensi kejeblos juga gitu. Kan jadi kan akhirnya dua sisi penyeimbang ini ada gitu. Anda juga pernah ngomong ke saya gini nih, soal ini. Itu Mas Fajar itu bukan karena gambling, karena dia pasti menganalisis. Iya. Iya kan? Cuman tidak pakai metode yang Iya, metode yang yang bukan, maksudnya sebenarnya runtut. Cuman tidak tertuliskan aja. Iya. Makanya pengusaha ketika awal ilmunya belum komplit, Anda menjalankan bisnis passion,
hati-hatilah di sini. Iya. Serius lah. Karena nggak kelihatan. Karena ya. nggak kelihatan. Semuanya optimis dan Serba optimis, mereka bisa, saya nggak. iya. Akhirnya kan begitu. Apa yang dia lakukan, ternyata ownernya juga nggak pinter-pinter amat, pinter saya malah misal begitu. Itu jangan salah. Di balik tipuan owner-owner yang kelihatannya biasa aja, itu ilmunya padat Pak. Sebenarnya gitu kan. Bisa jadi begitu. Makanya pengalaman itu nomor satu. Pengalaman, terus kemudian ilmu-ilmu yang lain ya. Mungkin yang paling core-nya tinggi di manajemen pasti. Jadi mungkin lebih ke arah ilmunya padat dan berani melangkah. Pasti. Banyak yang ilmunya padat nggak Tapi bisa berani nggak berani melangkah. Karena kekhawatirannya terlalu tinggi. Iya. Kepriwe, Thinking. Iya. overthinkers. By Prinfy ya. Nah, by Prinfy. Iya. Masuk. Banyak. Masuk. Nah, itu ya. Jadi sekarang misalnya gini deh, sebagai salah satu tim di kreatif, suatu hari, apalagi tadi dorongannya secara ekonomi, ada nggak kepikiran bahwa bisnis akan menjadi lompatan ekonominya Mas Jum nih? Wah, ada pasti Mas. Cuman saya nggak seberani Mas Fajar ya. Yang nggak berani apa? Saya nggak bisa meninggalkan pekerjaan terus gambling untuk memulai bisnis gitu. Akhirnya yang bikin saya mundur gitu. Gimana caranya saya tetap bekerja tapi bisnis berjalan itu sangat sulit untuk saat ini. Iya. Saya sangat sulit. Impian Makanya saya lagi mikir itu terus gimana caranya ya. Tapi belum ketemu gitu. Jadi memang kalau berpikir itu pasti ada Mas. Kalau berpikir bahwa bisnis akan change my life gitu. Dan iya. Tapi saya melihat Anda juga saya gatel. Rasanya gatel kok demo orang ini sih ya. aku juga iya. Gue juga gatel ya. Nah, misalnya gini deh, bisnis kan tidak mulu-mulu dalam tanda kutip perniagaan ya. Iya. Situ vokalis, terus ada gitar, Mas Fajar juga arranger musik. Oh, udah ada musiknya yang kuning-kuning itu loh Mas. Nah, kenapa nggak Yang kuning-kuning. sesama passion ini ketemu, terus Mas Jum bikin lirik-lirik, terus untuk nanti di itu kan itu bisa ada di hari Minggu, ada setelah jam kerja. Tapi itu nggak semudah itu semua Mas. Kayak bikin lagu tuh nggak. Bukankah dengan passion akan Enggak terus lebih mudah? nggak terus fashion, gara-gara fashion dan lebih kayak gitu. Iya. Nah, itu harus Iyalah. harus benar-benar fokus kan. Maksudnya kita kan nggak juga bikin lagu yang biasa aja gitu. Karena passion ya kita harus bikin lagu yang Biasa aja menurut Anda, menurut orang lain luar biasa loh. Nah, mungkin pernah di podcast yang ngadirin ada Mas Bim Bim waktu itu. Lagu ini nih gue tulis lagi di ini aja, gue tulis aja. Terus habis itu dicek materinya, gue simpan dulu aja deh. laku ya. Ternyata gede itu. Iya. Nah, kalau itu tidak menggairahkan berarti bukan passionmu dong bermusik. Nah, itu ada sub passion lagi, Mas. Kita bermusik, tapi ada musik tertentu yang kita ingin Ya oke aja mainkan. kan. Kan nggak masalah. Masalah. Kayak Iya Jo, dengerin Jo. Saya bikin undangan. Kalau pakai hati nggak laku. Tapi nggak pakai hati, ngawuran, Iya. laku. Ya kan? itu betul. Ya kan? Itu betul. Lah, berarti kan sebenarnya yang menilai itu kan bukan Anda sendiri, jelas. Memang. Tapi berarti kan kalau Anda butuh sokongan banyak pihak dong untuk meyakinkan ya wis gue rilis baik gitu misal. Lah makanya undangannya. kan banyak juga ya band yang rilis lagunya buah amburadul tapi dia juga punya pasar. Banyak. Terus misal Anda bikin undangan nih, kurang. Tapi ada orang bilang, apa gue ke baik, rilis saja. Gitu. Dia mau Optimis aku gitu. mau dijawab takut jadi obrolan kantor. Iya, Nggak apa-apa. jadi enggak. Ya di sisi lain di detik ini nggak bisa dia kayak begitu. Mas Fajar nggak bisa kayak gitu. Aku pengennya kie
Nyong yakin bakal meledak di pasar gitu misalnya. Iya kan, Mas. Nah, kan ada gate berikutnya. Gate berikutnya betul. Tim marketing. Tim marketing. Marketing jagain tesnya, tapi tesnya nggak hilang. Gitu loh, Jom. Nah, di titik ini dia nggak independen nih udah. Karena kaitannya dengan bisnis dan manajemen. Jadi ente kan independen total. Mau bikin lagu yang Justru karena independen total, Mas. Jadi harus benar-benar yang saya sukai. Nih, Saya nggak bisa. Anda setiap hari itu brief ya, materi buat marketing. Jadi tahu mana titik-titik marketing yang disukai gitu loh. loh, bener tadi mau bilang ketika lagi rilis undangan banyak nggak pakai hati, tapi kan view market. Lah di titikmu kan, ya kalau mau bikin jazz mah bikin aja, berkarya aja. Kayak gue mbok. Iya sih, Mas. Jadi untuk sekarang musisi apa tukang rosok? Hehehe. Itu seru semua lagi. Seru juga. Seru juga tukang rongsok tuh. Oh mantap. Sebenarnya banyak peluang banget. Tapi emang iya sih. Iya tuh tukang rongsok. Ada sesuatu yang kadang-kadang dapat apa misterius gitu ya. Soalnya Iya, betul. Nggak ada musisi naik gaji, adanya tukang rosok naik gaji. Oh ada dong musisi ini guys. Nggak maksudnya. Iya. Karena kiblatnya musisi ke Inggris ya, bukan ke Arab. Tapi balik ke passion ya. Berarti sebenarnya coba sejauh ini ada nggak syair lagu yang menceritakan tentang Kay misalnya? Wah, belum bisa titik. Iya. Kemarin lagunya Lega ada yang lagunya 1000 Band ya, punya itu ada yang judulnya Hatiku Untukmu. Nah, aku serius nonton di 1000 Band itu musiknya enak. Bagi yang kata musik ya, saya nggak tahu tentang musik, tapi itu enak dan enak didengar, dan itu kan juga ada kalau nggak salah copywritingnya adalah ceritanya di tengah kesibukan kita nyempetin diri untuk ketemu lagi teman-teman lama terus kita ngeband itu. Itu passion, bro. Kan kamu bisa solo. Terus nanti ke teman-teman Mas Fajar, Ki, aku tolong di aransemennya mbak, kalau kan Ya bebonyo. Kayak kan? oh gara-gara gue. Enggak. Maksudnya memang untuk saat ini lagi menikmati ini aja, Mas. Kreatif. Bagaimana Jadi kalau suatu hari saya Digital. punya syair lagu, punya lagu, boleh dong. Nah, lagu kan kreatif. Iya juga lagu kreatif. Sebenarnya banyak aspek kreatif. Mungkin kreatif bisa jadi passion ya. Balik ke passion aja kali ya. Ya wis. Berarti passion itu bisa dipres dengan realita ya? Bisa kena press. Bisa dong. Pada akhirnya, Passion itu abadi nggak sih? nah itu Mas. Sebenarnya apakah passion abadi? Tidak. Sebenarnya Mas. passion itu kita bermain tenis passion apa cara kita bermain tenis adalah passion. Cara kita. Menurut saya begitu. Nah, esensi dari bermain tenis tuh, melihat lawan ke sini berarti aku menyerang ke sebelah sana gitu. Berarti aspek-aspek itu yang kita ambil jadi passion. Kayak Mas Wisnu tadi, Berarti peternakan kan adalah cuma objek atau media Anda dalam menyampaikan passion Anda kan. oh, Bagaimana lihat ayam itu bertelur, bagaimana siklus bertelurnya, terus sampai diaplikasiin ke percetakan, ya ke mesin. dan akhirnya dari passion ngamati seperti itu hingga entah kenapa sekarang akhir-akhir ini sangat menikmati sekali membaca, tapi bukunya buku sastra. Itu entah kenapa jadi enak banget. Udah berapa buku itu beli di Google Play, itu benar-benar tentang terutama pewayangannya. Itu jadi enak. Makanya apakah dengan passion yang kemungkinan bisa berubah, tiba-tiba Mas Fajar jadi belajar kalkulus ya? Iya. Itu menarik. Ngapa aja lagi ngarap kalkulus di situ? Gue kesambet apa? Gue kesambet Einstein nih. Seketika kreativitas jadi menurun. Ya, jadi objek-objek itu tadi, kayak misal kita nonton film, terus kita melihat sebuah desain, kita mendengarkan sebuah musik, itu kan sebenarnya pecahan-pecahan bagaimana cara kita akan mengelola passion kita.
Jadi makin banyak apa yang kita lihat, pasti itu akan menjadikan passion itu secara objektif lebih dewasa. Pasti akan begitu. Makanya ketika aku launching bisnis ya, yang mungkin dari sisi manapun ini nggak menguntungkan gitu, dari sisi analisis ya. Tapi aku mencoba menggebu-gebu. Ya ujung-ujungnya juga Bisnis yang begitu mana juga. dulu? Bisnis yang mana? Ya ada lah nanti. Oh iya. Nah, terus kemudian di satu sisi akhirnya objektivitas berjalan. Maka dari itu apapun yang nanti saya launching itu ada koridor yang memang harus dipenuhi gitu, Mas Yu. Ya misal ketika Anda di sini ingin menjalankan aktivitas bisnis rongsok misalnya, itu ada koridornya harus dipenuhi sebelumnya. Jadi pecahan-pecahan passionmu ini harus dirakit. Nah, mana letak yang paling krusial untuk menciptakan satu instrumen ya, menjalankan sebuah bisnis. Ya salah satunya adalah analisis. Makanya ketika saya belum mengenal analisis, yang ada di sini adalah aku yakin dan saya berego untuk ini jadi. Soalnya kalau tidak keyakinan lantas apa lagi? Iya, Kan gitu. itu kan awal mulai mana pengusaha tumbuh, Pak. Iya, betul. Keyakinan itu jangan sampai hilang. Betul. Sebenarnya, saya sempat hampir kehilangan keyakinan. Ateis dong. Maksudnya keyakinan bisnis ini berjalan. Bisnis Pak. berjalan. Oh. Oke, iya. Cuman aku percaya kehancuran itu adalah bagian dari perjalanan. Ini Mas Yun. Termasuk Keniscayaan. dari obrolan yang dulu pernah ada di forum, bahwa ketika kami dipercaya sebagai perantara rezeki banyak orang Ya. dan masih diizinkan, maka sejauh itu pula kita akan terus berdiri. Iya, itu dari sisi analisis apapun nggak bisa tuh. Nggak bisa. COVID ya, 35 karyawan kurang lebih. Saya ingin mempertahankan karena jalan rezeki saya melalui mereka, jalan rezeki mereka melalui saya. Berarti saya harus secara logis, saya harus mengupayakan supaya mereka tetap bekerja. Dari sisi analisis apapun nggak masuk, itu harus segera diberhentikan. Digaji tanpa bekerja, terus kemudian waktu itu terus kondisinya adalah COVID yang tidak tahu kapan berhentinya, kapan selesainya, kapan seperti apa tanggapannya, tidak ada yang berani ngasih kepastian. Operasional contoh jelas, berbulan-bulan hampir 1 tahun kita bayar gaji tanpa bekerja mereka, karena komitmen kontrak jelas. Saya tidak ingin sebenarnya sih di dalam kontrak kerja kan bisa memberhentikan secara sepihak Bisa. di kondisi tertentu. Tapi saya tidak memilih untuk itu karena saya yakin bahwa rezeki mereka melalui saya. Gitu. Berarti itu membentuk sebuah bongkahan keyakinan yang gede banget ya, Pak. Gede banget. Karena apalagi selain Iya keyakinan sih, pada memang. saat itu. Kalau dari sisi analisis, tutup lah. Tutup. Keluarin karyawan. Kalau waktu itu ada Mas Wisnu mesti minta itu. Betul. Pasti akan pakai yang pertama gini. You punya kas, ada punya kas. Ini saya dari sisi analisis ya. Punya kas. Kasmu ini keep minimal sampai segini. Terus keluar untuk karyawan berapa? Segini. Batasin sampai sekian, maka kamu harus ambil tindakan gitu. Tapi nek misalnya lebih cepat, maka kamu akan ngekepi finansial yang lebih oke. Pasti kalau waktu itu udah masuk lebih dalam, pasti sarannya akan kayak gitu. Wah, seru banget ya. Jadi Ini membahayakan. Maksudnya seru kayak dalam arti challenging sekali gitu. Wah, ini Seperti gue kan ibarat apa ya? ini kalau Wis di pinggir jurang lah ya. ini kalau Nasib banyak orang lagi. iya. Ya aku pasang badan intinya. Tapi kayaknya memang apakah semua bisnis diawali dengan passion ya? Ini di-cut boleh lah ya. Ini statement berikutnya kalau mau di-cut boleh lah. Iya. Ya, kita dari bulan ke bulan itu challenging total, Pak. Udah hampir 1 tahun ya. Udah hampir 1 tahun lebih. Nggak apa-apa. Challenging total. Ini memang ada di banyak pengusaha yang ketemu lah sama saya, yang ngomongin hal yang sama. Ini negara lagi ngapain sih? Kenapa sih Indonesia? Ini apa sih gini? Ini Ada kok apa gini sih aman gitu kan? Kok daya beli makin kesini makin hancur gitu kan? Menengah jadi bawah, bawah makin ke bawah.
kaum elit makin elit. Ya. Nah, ini yang waktu itu pernah kita ada obrolan. Apakah orang memimpikan jadi Mas Fajar itu semata-mata tuh senang? Kan gitu ya, kita pernah ngobrolin itu ya. Wah, masih enak nih. Itu loh, itu yang kadang-kadang lah. Terus akhirnya kan, oke, kalau faktanya begini, kira-kira kalau Jom, bisa jadi kamu menganalogikan enak itu nggak ngerasain gitu. Wah, jadi Gojek ya enak, makan tinggal pesan stick. Kebayang orang Gojek makan stick, orang ngerasane gitu. Karena overthinkers gitu. Iya kan ya? Iya. Makan stick orang ngerasane. Anda mau jadi saya? Enggak, maksud tapi kan begitu sosial bekerja kan Mas. Iya. Pasti mereka nggak akan tahu Iya. Anda gimana struggle-nya gitu. Yang mereka tahu Anda punya gedung, Anda punya mobil, iya kan? Ya, iya kan? Dan Anda harus menerima itu. Iya. Harus menerima itu. Naik motor, bayangin nggak tahu ini nganter siapa dan gimana, ujung-ujung tekan, ujung-ujung apa, ya gitu ya. Saya pernah nganter anak malah salah sekolahan. Iya, serius. Iya, Bang. Jadi juga akhirnya juga jangan dikira, misalnya karyawan itu pulang, wah mereka dalam kondisi sedih, gajinya segini semua. Oh enggak, malah ngomong enak, guyang-guyang, tongkrong anget, Jere Canun kenikmatan itu apa? Sandang rapet, Sandang rapet, turu anget, mangan wareg, mangan wareg, turu anget, mangan wareg, sandang rapet, turu anget. nah, Turu banget ya. iya. Iya, itu kan esensinya. Iya, betul. Itu hidupnya Makanya sentram. tadi saya bilang Pak, soal ini passion apakah milih passion ataukah memang dari bisnis ya? Nah. Kalau dari passion itu pasti turunnya apa? Ya kan? Apa? Kalau dari passion itu pasti ownernya turunnya enggak? Oh iya. Iya. Tapi kalau dari kacamata bisnis mungkin gejolak sedikit mikir gitu kan. Iya. Iya begitu. Iya. Gak turunan kan akhirnya. Saya juga heran. Saya merasakan pada saat bagaimana finansial di sana. Saya nggak tahu bagaimana duitnya ada berapa. Bangun baik. Jadi gitu loh. Apa ya gitu kan? Sekarang benar-benar dikit. Ketika kopi ini harus begini, ini harus begini. Kok asem ya? Ada apa ini? Saya juga Masa dibuka di sini? Iya. Jadi terpaksa harus begitu. Titi Wanji ini udah enggak lagi. Cuman memang dipaksa harus gitu. Dan ya dalam tanda kutip pokoknya menjaga karyawan tetap mangan wareg, turu anget, sandang rapet. Gitu. Kita view-nya tetap gitu, menjaga amanah supaya tetap dipercaya sebagai perantara rezeki banyak orang. Yang pasti gitu sih. Iya. Itu aman banget sih Mas. Itu jawaban aman. Iya, jawaban aman. Ya, Apakah Anda sudah tidak tidak sepercaya itu lagi dengan apa yang dikatakan beliau bahwa gedung ini jadi masih jadi. iya, kenapa kemudian setelah itu dikekal? Aduh, gitu jawab. Enggak. Jadi kan ini ada dua kubu. Di kubu bagaimana mengembangkan bisnis apa, kreativitas apa, tuh kubunya sana. Kubu saya sebagai kubu yang pesimis itu akan menjaga objektif goalsnya adalah menjaga kesinambungan itu. Nah kurang lebih gitu. Itu kan yang kadang-kadang di saat sekarang ketika memulai bisnis ada nggak dua kutub itu? Kan gitu ya Pak? Iya. Nah itu yang akhirnya kalau passionnya jalan passion sendiri nggak bisa untuk saat ini. Jadi di titik ini pun kalau saya punya kreativitas, ya kreativitas saya harus nggak akan ada di situ. Dan di passion saya ini lagi asik-asiknya Pak. lagi asik-asiknya. Problem solving banget. Berarti kalau suatu hari permasalahan itu tidak ada, boring. Jamin. Jangan gitu lah Mas. Enggak, bener kan? Kita berharap nggak ada minim masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah. Nggak mungkin, ya. Makanya jangan bikin masalah gitu. Jangan bikin masalah yang ini. Tapi yang pasti ini cukup hari ke hari, bulan ke bulan itu cukup
adrenalin lah. Mau beli apa? Cek. Cek semua. Hati-hati. Saya sepakat sih sebenarnya, tapi karena saya juga lihat Steve Jobs ya. Ya. Iya. Dia bahkan di-kick dari perusahaannya sendiri. Ntar dulu. Gara-gara saking ugal-ugal. Yang you perlu tahu, Steve Jobs itu punya Steve Wozniak. Iya. Steve Jobs nggak bisa ngoding, tapi Steve Wozniak tahu apa yang lu mau gitu. Nah, Steve Jobs cuma produk itunya. Steve Jobs itu kan cukup arogan ya. Kreatifnya. Saya minta pokoknya ini kapasitasnya 300 giga. Di tengah MP3 yang kapasitasnya 120 mega. Karena nanti begini, dia udah punya bahasa marketingnya, dia punya ini gitu. Nah, Steve Wozniak ini akhirnya menyediakan sistem yang aman, yang oke buat ini. Kalau misalnya, makanya kan waktu Steve Jobs keluar, Apple kan drop. iPod Nano, iPod Nano yang generasi keempat nggak laku, Shuffle juga udah nggak laku. Ya mungkin saya sebetulnya kayak Steve Jobs. Nanti ketika arogansi itu menggila gitu. Iya. Dan Mas ini sebagai Steve Wozniaknya ya kan. Nggak juga sih, ada Mas Ado. Dijagain. Oke. Ya, jadi dua kutub itu ya kutub konservatif sama kutub Pragmatis. apa tuh kutub sumber lah. Nah, kan juga jalannya kan juga ini mungkin masih tetap diaksis, tapi kan dia begini. Iya. Tapi kan nggak lepas dari aksisnya. Nah, jadi gambaran di kita juga gitu. Mas Fajar juga butuh penyeimbang konservatif, tapi konservatif suruh berdiri sendiri dengan ide kreatif juga nggak ada. Nggak bisa. Taunya apa? Ya mesin itu. Ya kita ibaratnya yang konservatif itu kalkulator, tapi nggak tahu buat ngitung apa. Dia bekerja dengan sendirinya, tapi dia digeletakin nggak bisa jalan, Pak. Makanya bener kata Mas Fajar dulu bilang di zaman sekarang ya jadi Superman sulit, Nggak bisa sendiri. Terus akhirnya juga bagaimana bisa dipercaya dan bagaimana mempercaya berlandaskan atas kepercayaan itu akhirnya tim berjalan. Itu kayaknya saat ini sulit banget. Iya. Itu dapat ekosistem itu banyak banget pertanyaan dari teman-teman Mas, soal bagaimana bentuk tim. Itu aja sih. Yang penting kan aku kan mengadaptasikan mereka bagaimana pola pikir saya bisa masuk ke teman-teman, terus kemudian bagaimana misi dan tujuan itu teman-teman nangkep dan bisa menerima. Itu aja sih. Banyak di luar sana yang terkadang ada komparasi waktu tentang yang dulu pernah kita obrolin. Laki-laki tongkrong nanti subuh, laki-laki kumbosip ya. Iya. Sosial. Nah, jadi akhirnya bahwa bersosialisasi itu dianggap sesuatu yang tidak menguntungkan, buang-buang waktu, ngurangin istirahat. Iya. Padahal itu lahirnya seorang inovator. Nah, itu yang akhirnya, maaf ya, saya beruntung ada di generasi yang kalau nggak ketemu, nggak ada HP juga buat WhatsApp-an. Akhirnya mau nggak mau harus manggil temen di rumah, hingga akhirnya kebawa. Dan di balik obrolan laki-laki pada saat itu, realitanya yang kita obrolin itu ide tentang sebuah pemikiran, sebuah gerakannya jadi lagi. Dan banyak hal dari situ gitu. Dan juga ternyata dari obrolan itu bagaimana akhirnya membangun trust. Karena semakin intensitasnya ketemu, karakter itu kan akan tidak bisa ditutupin. Nggak bisa bohong gitu loh. Pasti, ya jujur aja pasti akan begini. Kamu bersinggungan dengan orang, itu tidak mungkin kamu tidak menganalisis karakternya, itu sangat tidak mungkin gitu. Tapi kamu highlight itu nggak untuk kamu jatuhkan kepercayaan di orang itu. Karena bisa jadi teman-teman yang dulu gabung juga bukan dalam kondisi yang lagi tinggi-tinggi banget. Ada trust di situ. Trust itu nggak cuma satu arah, trust itu dua arah. Nah itu yang akhirnya kita jadi bisa bekerja dalam satu tim, dan akhirnya emang kamu bakal berpikir, oke, suatu hari nyung ditipu dan sebagainya. Padahal itu sangat possible gitu loh. Tapi nggak tahu kalau di luar ring ini ya. Tapi kalau di dalam ring itu udah nggak mungkin gitu.
Sesuatu itu nggak mungkin itu. Jadi plus poinnya krusial ya. Nah, jadi akhirnya ketika ambisi itu ada dan kita sibuk belajar, justru belajar dapat nilai tinggi sampai lupa bersosialisasi, bersosial, mengasah skill sosial. Itu yang ngeri ya Pak ya. Apakah dia berasumsi bahwa semua itu bisa diganti dengan AI terus? Kan nggak semua orang harus bekerja seperti Timothy Ronald dong. Invest dapat duit gitu. Nggak semua juga harus begitu. Nah, kenapa akhirnya bersosialisasi itu saat ini tuh dianggap mubah gitu loh? Ya nggak tahu Pak, karena ada negara yang masyarakatnya mayoritas tidak bersosial, tapi sampai ke Indonesia dampaknya misal. Iya, misal lini bisnisnya. Misal Jepang, individualis. Jepang itu individualis cukup tinggi ya, bahkan antar tetangga aja nggak tahu. Terus bagaimana orang asik nih owner bisnis itu bisa berdampak, misal pembuat Toyota sampai Indonesia. Itu kan mana dari kacamata mana sosial? Sosialnya. Oke. Dan Steve Jobs dan Mark Zuckerberg kayaknya nggak nongkrong kayak kita deh. Kita ini Ngawur. Mark Zuckerberg. Maksudnya nongkrongnya dia Mark Zuckerberg itu torongan nang kos-kosan bro. gitu ya. Iya, beneran. Terus habis itu Jepang tidak bersosialisasi. Selain Toyota, Honda, Suzuki, dan emang yang sudah gede di era itu, ada perusahaan inovator yang sekarang lahir dari Jepang? Coba sebutin apa? Atau mereka hanya memanen masa lalu yang sustain sampai saat ini? Kebanyakan memanen masa lalu sih. Nah, sekarang silakan cari YouTuber-YouTuber yang emang base-nya di Jepang atau Korea. Bagaimana generasi muda Korea dan generasi Jepang saat ini? Oke, ini saya kasih batasan. Lahirnya seorang inovator itu berawal dari bagaimana dia bersosial. Betul. Lebih tinggi sosial, makin tajam inovasinya. Betul. Karena referensi makin banyak. Oke. Bukan justru membatasi untuk karena sebenarnya aktivitas bersosialisasi itu sebenarnya aktivitas membaca, tapi tidak mengeja tulisan. Berarti penemu itu harusnya banyak dari Indonesia, Pak. Gimana? Penemu lahirnya inovator. Karena jiwa sosial kita yang tinggi banget gitu, Mas. Gini, kalau kayak begitu, dengan logikanya, dengan Majapahit waktu itu bisa sebesar itu, dia saja menemukan sebuah nilai-nilai bernegara yang tidak semua bangsa itu punya. Itu pertama. Dengan maritim yang sangat besar pada saat itu, kenapa kemudian kapal khas Indonesia itu tidak pernah ada? Beserta ini itunya, malah kita taunya mungkin kapal Yunani, kapal Mesir dan sebagainya. Nah sekarang kalau emang inovators itu ada dari Indonesia, negara ini sudah memfasilitasi inovator apa belum sih? Atau jangan-jangan banyak dari mereka yang akhirnya menjadi inovator di luar negeri? Nah, betul. Pesawat yang sayapnya gini, itu patennya Pak Habibie, Pak. Rem pesawat patennya Pak B.J. Habibie. Bahkan itu beberapa paten itu ada di Boeing. Nah, sekarang sudah kayak itu. Nah, pertanyaannya, Kayak gitu. inovator itu sudah cukupkah dihargai di sini gitu, hingga akhirnya mereka di blow up dan mereka dapat jenang, dapat nama juga dapat royalti dari hasil inovatornya. Dan ternyata skandal-skandal itu menjadi berita yang jauh lebih menarik daripada penemuan-penemuan pada saat ini di masyarakat kita. Nah, sudah legokah dengan itu? Gimana sih? Kalau menurut saya, inovasi pada banyak lah. Inovasi pada akhirnya dampaknya juga sosial kan. Seharusnya, tapi saya mencoba memahami kenapa inovasi itu cenderung sulit untuk diterima ya. Karena biasanya musuhnya adalah musuhnya kestabilan. Data, iya. Musuhnya adalah data. Ketika ini kadang kan inovasi cenderung nggak make sense untuk saat itu gitu. Iya. Misal mungkin terlalu memandang ke depan sehingga untuk saat ya kayak misal
air minum lah, air mineral kok dikasih di botol. Dulu kan Iya. lah kok ngapung banyu be pirang-pirang gitu kan. Hah. Nemu sumur be akeh banyu gitu. Kok bisa dikemasin kayak gitu terus dijual apa payu gitu. Itu kan sulit diterima untuk ya kalau saya punya duit juga nggak mau invest kayak gitu untuk saat itu gitu. Nah, Mencoba memahami itu. Nah, saya kira masalahnya di sini tuh bagaimana kurasi itu tentang inovator-inovator ini diadakan gitu. Jadi berkumpullah para inovator. nggak melulu sesuatu yang oh ini nggak make sense, ini memakan banyak biaya gitu-gitu. Harus ada pihak yang benar ngurusin inovator-inovator ini gitu. Kayak di luar mungkin ada kayak gitu ya. Atau soalnya agak tricky loh Mas, kayak kita nggak mau invest ke sesuatu yang belum pasti kan. Kok bisa inovator-inovator, saya juga bingung sebenarnya. Inovator itu kok bisa menembus investor-investor gitu dengan hayalan-hayalan mereka misal. Salah satu inovator yang tidak dapat investor, mungkin pernah dengar Tesla. Nikola Tesla itu inovator yang tidak dapat investor tuh. Iya bahkan hak patennya banyak dicolong ya. Terus ataukah jadi kalau mungkin bagaimana inovator-inovator ada itu sekarang kalau misalnya inovator di Indonesia ada, itu logikanya inovator yang pasti akan menantang industri. Nah iya. Taruhlah misalnya inovator itu berupa bahan sepele yang bisa dipakai untuk memfilter air jadi bening banget terus murah. Industri air minum dia akan hadapi. Betul. Terus ada inovator yang dilalah ya, mungkin bisa berbahan bakar air dari H2 Nikuba misalnya. Andai itu misalnya betul lah ya. Iya. Bisa kebayang raksasa siapa yang akan dihadapi oleh dia? Oh jelas. Pengusaha Minyak minyak dan kendaraan bermotor otomotif dan gas. dan gas listrik aja. Kendaraan listrik aja udah sebegitu mengancam. Iya betul. Nah, inovator di Indonesia justru tidak akan bermakna inovasi kalau tidak melawan itu karena kita cengkramannya udah terlalu dalam. Jadi saya pernah dengar sih, pernah baca artikel ada yang nyutain bahan bakar dari air, terus orang itu hilang di luar negeri. di sini, maksud Di luar negeri pernah ada yang hilang juga. iya hilang. Aku lupa dulu. Waduh. Itu ada videonya, Pak. Jadi dia bikin mobil yang berbahan bakar air itu tahun 80-an. Dia ditemukan menghilang berapa hari, ditemukan udah dalam kondisi tewas. Tuh. Jadi kalau kita sebagai inovator dengar cerita kayak gitu kan, wah, pray lah, nyiptain kayak gitu. Ada gini. Dengar-dengar yang nyiptain 5G itu orang Indonesia ya? Makanya ya. Iya. Udah. Kalau itu ditemukan, itu udah pasti berebut lah investor. Udah pasti berebut dan pemenangnya pasti bukan Indonesia pasti. Yakin. Oke, ini terlalu jauh ya. Iya. Mulai dari bagaimana sosial itu membentuk sebuah inovator. Bagi para pengusaha kan ada juga yang tidak bersosial. Banyak. Oleh itu bagiku apakah itu sebagai perwujudan hoki gitu. Padahal ya dia kuper katakanlah begitu. Yang kedua mungkin nongkrong jarang gitu. Terus tapi bisnisnya lancar ke? Apakah itu memang semata-mata hanya hobi gitu? Hanya hobi. Gimana? Pengusaha apa nih misalnya? Misal Skalanya apa nih? Skala korporasinya? ya mungkin kalau skala korporasi gede enggak ya? Iya. Oh iya, siap. Berarti pasti yang akan dilahirkan itu skala-skala kecil ya, skop-skop kecil. Karena skala korporasi gede sudah akan men-trigger mereka untuk bersosialisasi, Pak. Pasti. Pasti mereka akan bersosialisasi antar pengusaha. Ya kok bisa? Emang harus begitu? Kira-kira kenapa? Iya, saya tanya aja ini buat sajian audiens. Pertama, deal-dealan bisnis dong. Oke.
Makanya ada golf juga, atau dia sekedar apa, atau mungkin pernah pakai jam Richard Mille, pakai ini. Seorang Mas Gojang masa jamnya QQE misalnya, kan enggak dong. Kan terus hadir di acara bisnis. keluarga, terus ada di forum bisnis kayak Mas Anindya Bakri itu kan kalau nggak salah ketua Perhimpunan Pengusaha Muda Indonesia apa ya? Nggak tahu nih, pokoknya itu juga memang butuh bersosialisasi di situ. Jadi secara sosial pun mereka mungkin ya sudah sadar bahwa keberadaan mereka itu nggak mungkin bisa sendirian, Pak. Mereka tetap harus berkoloni dan memang harus masuk harus ada di dalam itu. Nggak menutup kemungkinan juga Sampurna dan Gudang Garam juga bertemu dengan pengusaha itu pengusaha tembakau gitu misalnya, atau pengusaha roti, atau bahkan agribisnis misalnya gitu. Itu kan lagi-lagi wawasan bisnis mereka kan perlu referensi banyak. Walaupun masih dengan strata sosial yang tinggi ya. Iya, dan dalam strata sosial yang nanti kita ketemu ya di sini. Wah, helikopternya pada parkir masing-masing gitu. Kalau kita mungkin motornya dulu nih. Sepertinya tapi esensi dalam tanda kutip nongkrong itu tuh masih ada. Ya, walaupun nongkrongnya golf, Iya, gitu kan. stratanya di situ. Ya, tergantung bagaimana siapa dan bagaimana. Iya. Tapi tetap itu ada. Bahkan ada perhimpunan yang kalau nggak salah ya, perhimpunan apa sih paguyuban atau apa pengusaha gitu. HIPMI ya, salah satunya HIPMI. Makanya beberapa deh kalau nggak salah. Jadi dia ada iuran per tahunnya gitu. Itu kan secara tidak langsung duit nongkrong. Iya. Iya. Itu kan membentuk strata sosial, berarti kamu yang memiliki uang segini baru bisa. Berarti kan di tengah kondisi para pengusaha pun akhirnya walaupun dia tidak ada menongkrong, akhirnya kan gelem ora gelem mereka harus berasosiasi kan akhirnya. Berasosiasi. Pertama setidaknya yang saya tahu misalnya asosiasi peternak ayam petelur. Kalau mereka berkumpul, mereka punya kekuatan suara. Hingga akhirnya terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap peternakan ayam petelur, mereka bisa bersuara. Setidaknya kan ada kebutuhan. Jadi akhirnya sosialisasi itu, bersosial itu harus disadari itu menjadi kebutuhan sih. Walaupun secara nongkrongnya wagu gitu. Teka mengene. Orang ngobrol apa? Ih meneng baik. Dong ngobrol deh. Jadi esensi nongkrong yang kalau kita kan siapa aja yang nongkrong, mau dari kalangan apa kita nongkrong kan. Mungkin yang tadi kayak gitu ya. Iya, berarti mereka tetap bersosial cuman di circle mereka gitu. Iya. Mungkin selesaikan dulu ya. Artinya selesaikan dulu diri Anda sendiri soal bagaimana ilmunya, bagaimana basicnya, terus kemudian nongkrong lah. Nongkrong lah. Iya kan? Mungkin lebih asiknya nongkrong jangan ditinggalkan walaupun dalam proses penyelesaian sih. Itu kan karena saya nongkrong itu kebutuhan kalau saya ya. Iya. Kalau enggak meriang ya. Iya benar. Dampaknya sampai ke fisik gitu ya. Meriang. Jadi pulang habis dari podcast ini fresh aja. Tapi iya. Refreshing gitu. Ya, tentu banyak banget ya yang sebenarnya pertanyaan itu bisa dijawab dengan sisi manapun. Tapi sorry, ini poinnya panjang karena saya anggap ini mungkin saya seorang pengusaha, beliau adalah seorang pekerja, Mas Wisnu seorang analisis. Itu ada suatu sajian yang berbeda tentu dari cara pandang ya. Kalau bagaimana Anda harus bersikap soal membangun sebuah bisnis, maka percayalah itu tidak akan pernah selesai ketika Anda berdiri sendiri. Serius ya? Iya, serius. Makanya serius banget. Makanya entah itu dalam wujud nongkrong, entah itu dalam wujud jadiin mereka super tim gitu kan. Timnya. Itu tidak akan pernah berhasil. Kalau bisnis Anda mau gede. Tapi kalau misal bisnisnya cuma cukup jualan sembako skala desa, udah introvert aja selesai. Yang penting harganya cocok, layanannya bagus, ada peluang gitu kan. Itu selesai. Tapi kalau misal mau grow up sampai Anda menjadi seorang distributor atau menjadi seorang akap yang jadi company, iya,
di expert di bidangnya, nggak bisa itu sendiri. Iya. Makanya Nggak bisa. nongkrong itu sebenarnya kita sedang mencari research ya yang banyak soal pecahan-pecahan mana letak kekurangan di dalam diri Anda sih sebenarnya. Kayak misal ketika saya menyadari soal keambisiusan membangun bisnis tanpa melihat analisis, saya akhirnya mengundang Mas Wisnu sebagai analisis, ya kan? Terus kemudian ada banyak hal yang tentu dari kacamata saya itu akan buta terhadap banyak hal. Kayak misal ini marketnya bagus apa enggak, gitu kan? Bagi saya bagus karena saya menyadari, saya yakin kalau ini laris gitu. Produknya ini produk inovasi misalnya gitu kan. Ketika saya jual laris, oh dari kacamata marketing nggak bisa. Nah, tinggal dibilang, misal pada saat itu kita pernah ada kasus, kita mau jualan body mist. Body mist itu banyak diantaranya dari sisi analisis itu dilahirkan dari Parfum. brand parfum. Nggak ada mas satupun dari analisis brand yang berdiri sendiri untuk body mist. Lah lantas kita nggak berani dari sisi analisis. Lah hanya satu jawaban, kitalah yang akan menjadi brand itu. Tinggal ownernya berani apa enggak, gitu kan? Nah itulah ngeblend bagaimana orang konservatif sama orang-orang yang benar-benar nekat dari sisi bisnis. Kondisi gimana itu juga apa istilahnya jadi pertimbangan yang memang udah skalanya company itu juga banyak pertimbangan dan selalu owner itu kita kerja dalam sebuah tim decisionnya begini, jangka panjang begini, jangka pendek begini, ini begini dan akhirnya ada kubu yang menyajikan itu. Jadi akhirnya benar-benar sendiri tuh Nggak bisa. nggak bisa. Gimana pun nggak bisa. Intinya itu ya, kita mau jawab ini keputusan seperti apa, teman-teman tentu melihat. Kalau ada yang mau nanya boleh nggak? Boleh banget. Intinya ini nggak bisa selesai, nanti kita jawab di monolog kali ya. Ada session monolog soal apa ya namanya situasi masalah ini. Nanti mungkin kita bisa ada di sesi lain lebih spesifik kayaknya akan lebih bagus gitu. Mungkin itu ya yang bisa kita obrolin. Sorry ini kemana-mana. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Yeay.